Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila ayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimin ulama yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Ansor di bawah pimpinan Kiai Haji Sutisna kalau tidak salah, dan para kiai lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, juga Gus Abbas yang insya Allah dalam perjalanan, Bapak-bapak pejabat sipil, TNI maupun Polri yang saya hormati. Juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, PAMDI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Alhamdulillah. Ada pensoneta enggak? Alhamdulillah. Fans Roma and Soneta kalau disingkat Forsa. Apa? Forsa ada dua kelompok, struktural, non-struktural. Yang struktural berseragam dan terikat dengan aturan organisasi, melaksanakan 4B, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berkualitas. Walaupun yang non-struktural, Roma and Soneta, maka itu namanya Forsa. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forsa, tolong jawab keren, bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah tanganku. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat, Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum 'ala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika hakim. Membahu laki-laki mukmin, perempuan mukminat, kata Allah Subhanahu wa taala, harus bahu-bahu membahu, tolong menolong. Dalam rangka apa? Menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Menegakkan salat, bayar zakat, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sanggup? Sanggup?
Insyaallah, amin. Memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga muncullah kekaguman kita. Kalau sudah kagum kepada Nabi, muncullah cinta kita. Kalau sudah cinta kepada Nabi, maka muncullah ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Sanggup? Amin. Allah Ta'ala ayat, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, mau diampuni dosanya oleh Allah, maka syaratnya taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Oleh karena itu, izinkan saya mengupas biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya nasab beliau tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Terkonfirmasi haplogrupnya J1. Paham? Beliau dilahirkan di kota pada hari kudu hafal ya teh. Dilahirkan pada hari, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tahun apa? Tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah? Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, terjadi penyerangan tentara gajah oleh Raja Abraha dari Yaman. Dari mana? Tentara Abraha membawa pasukan gajah dari Yaman. Tujuannya mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Dia cemburu dengan Ka'bah, iri, dengki dengan Ka'bah. Karena banyak kabilah-kabilah dari berbagai macam pelosok Jazirah Arabia saat itu datang berbondong-bondong ke Makkah untuk bermacam-macam aktivitas. Mereka beribadah di Ka'bah dan sebagainya. Sementara kitab suci San'a di Yaman sepi, tidak ada pengunjung. Maka dia cemburu untuk bisa mendatangkan para orang-orang yang banyak ke negeri Yaman. Maka dia mau menghancurkan Ka'bah. Paham? Paham? Ini motivasinya. Maka sejarahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarbihim bijaratin faj'alahum. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menggagalkan upaya mereka?
yang meruntuhkan Ka'bah, maka Allah mengutus burung-burung yang berbondong-bondong ababil dengan membawa batu-batu dari neraka, kemudian melontari tentara gajah sehingga lumat seperti rumput yang dikunyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata kecemburuan itu, kalau kita lihat, sampai sekarang terjadi. Kita lihat kota Tarim, dia bikin kuburan Nabi Hud palsu. Dia tawaf di sana. Mereka mengatakan, kalau mau ke haji ke Mekah, enggak usah. Datang saja ke Tarim, karena harumnya Rasulullah sudah ada di Tarim. Inna lillahi. Ternyata kecemburuan Ibrahim masih terjadi sampai saat ini. Nah, minum dulu boleh? Di sini. Mata suara habis minum tadi. Minum lagi. Di antara 124.000 nabi, ada 313 rasul. Di antara 313 rasul itu, Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang teragung dan nabi yang terbesar. Kenapa? Paling tidak dengan beberapa alasan. Yang pertama alasannya adalah karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para pendahulunya. Kalau nabi-nabi pendahulu beliau hanya diutus oleh Allah SWT untuk bangsanya masing-masing, bersifat lokal kedaerahan. Contoh, Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk bangsanya itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus oleh Allah SWT untuk bangsa itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal di dunia internasional dengan nama Yesus Kristus juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasulan ila bani Israil." Sebagai rasul untuk Bani Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang mana ini? Paku Haji Alhamdulillah. Karena misi beliau berskala internasional, maka beliau dibekali dengan kitab yang sempurna, holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa qala ta'ala aidan, "Ma faratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada petunjuknya dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai seorang profesor dari Amerika, seorang sosiolog bernama Profesor Dr. Arnold Toynbee, setelah mempelajari Al-Quran mendapat hidayah. Kemudian beliau berkomentar, "Islam is not only religion, but it's also a way of life and a whole civilization." Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi way of life
bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Shadaqallahul azim. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa Al-Qur'anul Karim dan dinul haq dan agama yang lurus untuk mengungguli semua agama di muka bumi walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik menjadi membencinya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah Nabi yang malam ini kita peringati hari lahirnya. Ya, untuk apa? Untuk kita taati, kita cintai. Amin. Muhammad. Ada makmum ba'alwi. Masya Allah, inilah Rasul kita. Cuman sayangnya kalau yang memalsukan nasab sih bukan baru sekarang, Pak. Dari zaman Nabi sendiri yang ngaku-ngaku turunan Nabi banyak. Dari zaman Rasul, bahkan yang Nabi palsu pun ada. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Itu Nabi palsu aja ada, apalagi turunan palsu. Betul? Betul? Dulu ada Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu. Di Jakarta juga ada Nabi palsu di Bogor. Siapa yang namanya? Musadek, Nabi palsu. Jadi Nabi aja ada yang palsu, apakah lagi keturunannya, betul? Nah, nanti untuk hal ini Gus Abbas akan lebih jelas menjelaskan. Yang pasti, saya mau cerita dulu. Boleh cerita, Kiai? Ini pengalaman pribadi. Kira-kira ketika umur saya 20 tahun. Itu berapa puluh tahun yang lalu itu. Sekarang umur saya udah 38 nih. Salah. Umur saya udah 78 sekarang. Ketika saya berumur 20 tahun, terjadi satu hal yang buat saya sangat mengejutkan. Saat itu saya pemuda masjid. Ya. Maka ketika saya sedang mengadakan maulid kali ini di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kalau nggak percaya, datang ke sana. Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Tanya, dulu Bang Haji masih kecil suka main di sini apa enggak? Saya sudah meninggal semua ya. Nah, ketika itu ada acara tausiah. Seorang Pak Alawi Habib ceramah lebih dulu, setelah itu baru saya. Surga Rasulullah SAW. Ini saya kaget-kaget dengarnya. Oh, selama ini di dalam pelajaran yang saya baca tentang Islam nggak ada tuh dzurriyyah Nabi pasti masuk surga. Begitu saya giliran saya naik, saya counter ini Habib. Bib anakku, anak koreksi antum. Itu ente bilang tadi turunan Nabi pasti masuk surga. Mana dalilnya? Ada enggak nas Qur'annya? Ada enggak hadisnya? Setahu saya, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan dari mana bangsamu, bukan dari mana nasab, dari mana bangsamu, bukan dari mana nasabmu, tetapi tegaskan lagi, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab
kecuali takwa. Dari yang Arab aja nggak ada, apalagi dari Yaman. Paham? Paham? Wa qala Nabi SAW, kalau mereka mengatakan bahwa Ba'alawi ini ahli syurga, Nabi SAW bersabda, Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan narul 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyan. Syurga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia dari budak bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah. Betul? Betul. Wan narul 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimiyan. Dan neraka untuk orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia bangsa Sayyid, Bani Quraisy atau Bani Hashim. Paham? Paham? Lebih jelas lagi Nabi menyatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak kandungku mencuri, aku potong tangannya. Masya Allah, inilah Al-Quran, inilah Al-Islam, agama yang lurus, agama yang adil. Anak Nabi aja masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Anaknya masuk neraka. Bapaknya Nabi aja masuk neraka. Bapak siapa? Nabi Ibrahim Azar. Istri Nabi masuk neraka. Istri Nabi Lut alaihi salam. Pamannya Nabi masuk neraka. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Paham? Paham? Jadi tidak ada keutamaan nasab di sisi Allah pada hari akhirat kecuali takwa Allah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala ayatan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajat orang yang berilman dan berilmu. Inilah ketinggian derajat manusia. 1, takwa. 2, iman dan ilmu. Bukan nasab. Paham? Paham? Boleh minum dulu? Kata Kiai suruh tes suara lagi. Ya, saya lupa menyapa Banser tadi, Ansor yang ganteng-ganteng, Masya Allah. Masya Allah. Besoknya saya dipanggil oleh seorang habib sepuh. Ya. Dipanggil saya, Komang, kamu ngomong apa semalam di masjid? Saya cerita, bla 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 bla. Bagaimana Habib, mohon petunjuk. Dia bilang apa? Yang kamu ngomongin semuanya itu benar, enggak salah. Lalu Habib, tapi saya mohon jangan diulangi lagi kata-kata seperti itu. Khawatir memecah belah umat Islam, katanya. Jadi pesan itu saya simpan dalam perut selama 50 tahun. Sepanjang dari umur 20 tahun, Habib itu pesan jangan ngomongin lagi, emang. Oke. Sampai sepanjang 50 bermacam-macam, Masya Allah, doktrin-doktrin khurafat. Masya Allah, bermacam-macam yang saya dengar, tapi saya diam. Karena saya ingat janji saya. Ada habaib yang ngomong, ulama kami, leluhur kami, Al-Faqih Muqaddam, bisa mi'raj satu malam 70 kali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Satu malam 70 kali. Ini menghina Rasulullah. Rasulullah hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mi'raj satu kali seumur hidup. Ini dia mengaku tiap malam 70 kali mi'raj khurafat.
harapan yang lain bahwa leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan itu Nabi Hud, kuburannya di Yaman, kuburan palsu itu kalau Imam Fatih pakai Muqaddam nggak berziarah ke sana, Nabi Hud bangun dari kuburnya, bangun menghampiri pakai Muqaddam. Karena kenapa engkau ke sini? Karena engkau tidak berziarah kepadaku, maka aku berziarah kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini seorang ahli maksiat. Mati dia, ahli maksiat mati. Tetapi karena cinta kepada Ba'alawi, cinta kepada Habib, ketika disiksa sama malaikat Munkar wa Nakir, dimarahin itu Munkar wa Nakir. Jadi macam-macam cerita huraman. Leluhur kami bisa menurunkan hujan susu. Ya Allah, pusing lagi. Bisa menurunkan hujan susu. Sampai sekarang susunya masih ada tuh di Oman. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa mereka mengutarakan hal ini? Untuk menyulap, untuk mensihir umat Islam yang tidak menggunakan akal. Agar mereka tunduk takluk kepada habaib, sehingga apapun yang diperintah, apapun yang dia minta, pasti dia kabulkan. Ini tujuannya. Ternyata. Udah gitu, banyak saya dengar dawir-dawir. Ada orang cerita sama saya, Bang Haji, bini gue dipinjam 3 bulan. Ini orang cerita sama saya. Intel ya? Ini ada orangnya. Ismail cerita, teman saya Ji, bininya dipinjam 3 bulan. Yang datang kepada saya, ada kiai, bilang begini sama saya, ini memang kurang ajar malam ini. Itu anak-anak kecil, anak muda datang ke rumah orang, kiai, mana kunci mobil? Sama pakai ini sadap. Terus mana duit? Kali ini kiai kondang di Jakarta. Gue mau ngomel cucu Nabi. Gue mau marahin takut gak dapat syafaat. Kalau gue tahu Nabi palsu, gue keplak palanya tuh. Seperti itu. Yang saya alami lagi. Ada pengusaha dari Kalimantan Selatan. Datang ke Soneta. Dia bilang, Bang Haji, alhamdulillah. Saya bahagia sekarang. Setelah dengar podcast Bang Haji, keterangan Kiai Imaduddin. Kenapa? Saya sekarang berani usir Ba'alawi kalau datang ke rumah. Saya bilang, kenapa? Karena selama ini mereka selalu memeras saya, Bang Haji. Pernah satu hari dia datang minta sapi 3. Besok harus ada sapi 3. Saya bilang, nggak ada Beb sapi 3. Ini cuma saya punya duit 7 juta. Nggak mau 7 juta. Dilemparin uang saya Pak Haji 7 juta. Nggak mau terima. Saya mau sapi 3 besok. Saya dengan istri saya kelimpungan. Ya Allah, jual apa kita nih? Jangan sampai nggak ada persyafaat ini kita nih. Ini cucu Nabi yang minta nih. Akhirnya kita sekarang kita jual segala macam pagi-pagi. Sorenya bisa beli sapi 3. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit, sakit jantung namanya. Wallahi, ini cerita seorang pengusaha dari Kalimantan. Datang ke Soneta untuk menyatakan kegembiraannya. Karena sekarang dia sudah tercerahkan, sudah hakul yakin, Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, selanjutnya, kenapa hal ini harus kita perhatikan? Saya dalam podcast saya telah menyatakan saya hakul yakin bahwa kaum Ba'alawi bukan keturunan. Hakul yakin. Lalu ada orang dari sana
Wahai Roma Irama punya ilmu apa dalam podcast saya? Analogi. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Dua hal. Pertama, ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat kauniyah alam semesta ini. Saya yakin kepada Allah. Ayat kauniyahnya apa? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah sesungguhnya dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini satu ayat qauliyah. Dan banyak lagi ayat qauliyah lain tentang keyakinan saya bahwa Allah itu Tuhan dan ada. Lalu ayat qauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Turunnya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah ada, bahwa Allah Tuhan. Liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Paham? Begitu juga saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi dengan ayat kaun dan ayat kauniyah. Dan kuliahnya apa? Tazki Imaduddin, Tazki Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya bukan ahli nasab, tapi saya bisa membaca penjelasan-penjelasan tentang nasab. Menurut Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, itu yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan ke-8 dari Rasulullah, namanya Ahmad bin Isa. Dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 Hijriah, hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu, yang tercatat dalam manuskrip sejarah, anaknya cuma 3. Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba pada akhir abad ke-9 muncul nama Ubaidillah sebagai anak yang ke-4. Saya mau tanya, masuk akal nggak? 50 tahun anaknya 3. Begitu 50 tahun muncul anaknya ke-4. Masuk akal nggak? Itu satu ayat kauliyah. Ayat kauliyahnya apa? Tes DNA. Masya Allah, DNA ini teknologi Allah yang untuk digunakan buat manusia untuk segala kepentingan dan sudah diakui oleh dunia internasional. Bahwa haplogrupnya Rasulullah SAW adalah terkonfirmasi J1. Ini yang namanya Ba'alawi telah diperiksa DNA-nya sebanyak 180 orang di negeri Yaman. Ya, di Yaman. Dan sebagian juga dari Indonesia. Kalau nggak percaya, klik familytreedna.com. Nanti pulang klik familytreedna.com, klik. Itu nanti keluar tuh. Yang namanya Al-Ini, Al-Atos, Al-Idrus, semua itu haplogrupnya adalah G. Bukan J1, tapi G. Artinya G apa? Jangankan turunan Nabi, Arab pun bukan. Menurut ahli ilmu filologi, Profesor Menahem Ali, haplogrup itu adalah
Apnogrip orang Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Nah, ini tiga ilmu ini yang membuat saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya katakan saat itu, mulai sekarang saya tidak akan panggil mereka sebagai Habib lagi. Sahabat saya yang namanya Muhammad Rizik Syihab itu tidak saya tidak akan panggil Habib Taufik lagi, tapi saya panggil Al-Mukarram wal-Mukhtaram Ustaz Taufik As-Sagaf. Paham? Paham? Karena kalau saya panggil Habib masih terkenal sebagai keturunan Nabi. Oke? Nah, sekarang kenapa ini harus diwaspadai? Karena ini bahaya. Bahaya secara ekonomi, bahaya secara agama, bahkan bahaya secara politik. Contohnya, mereka membuat kuburan-kuburan palsu. Ini sudah tersiar di seluruh dunia bahkan. Kuburan-kuburan palsu, Habib itu dibongkar, nggak ada orangnya. Bin Yahya. Kemudian Wali Songo dipalsukan. Kuburan KRT Siapa Sumo di Ningrat dipalsukan menjadi kuburan Habib. Siapa itu? Bin Yahya. Jadi pemalsuan kuburan ini tujuannya apa? Untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Hei, orang Ba'alawi ini telah menguasai Indonesia jauh sebelum kalian. Lihat leluhur-leluhur kami Ba'alawi. Ini juga akan memberitahuan kepada orang-orang Yaman bahwa Indonesia ternyata tempat leluhur kita. Buktinya kuburan-kuburan Habib tersebar di mana-mana dan mereka para wali. Ini kalau udah orang Yaman kumisan aja wali. Kita ambil. Ya. Yang kedua, tadi doktrin-doktrin sesat, khurafat untuk menundukkan, menghipnotis umat Islam Indonesia agar dia tunduk takluk kepada Habib. Sehingga kalau sudah tunduk takluk, diminta apanya saja dikasih, termasuk bininya dikasih. Kalau sudah tunduk takluk, diperintah apa saja dilaksanakan. Karena meyakini, oh ini hebat, bahwa dia adalah turunan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga, mereka memalsukan sejarah-sejarah Indonesia. Namanya Pangeran Diponegoro itu adalah Habib. Tengku Imam Bonjol Habib, bahkan Jenderal Sudirman dibilang Habib. Kalau nggak ada Habib, Indonesia nggak merdeka. Hei, Indonesia milik Aulia Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu saya katakan dalam podcast saya, ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Ancaman buat akidah umat Islam, ancaman buat eksistensi negara Republik Indonesia. Kemudian yang lain memprovokasi umat. Asah pedangmu, asah celuritmu, ayo perang. Jelas banget dia mau ngadu domba umat Islam. Yang perang nanti sama pribumi. Bukan pribumi sama Habib perang. Kita sama kita. Habibnya nonton. Begitu kita sama kita perang, mereka muncul tampil sebagai pemimpin Indonesia milik Aulia. Paham nggak sih lo? Hei, paham? Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya katakan ini bahaya. Kepada umat Islam saya katakan waspada. Ya, Indonesia milik Tarim, Indonesia milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Enggak miris, enggak merinding kita dengar ini. Dan kepada teman-temanku dari Ba'alawi, segeralah taubat. Kenapa? Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Tahunya dari mana? Saya yakin mereka tahu. Bagaimana saya yakin mereka tahu? Karena sebelum ada polemik nasab yang namanya Ustaz Muhammad Rizik Syihab
dengan lantang berkata di YouTube, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Muhammad Rizik Syihab mengatakan itu. Siapa yang ngaku turunan Nabi, tes DNA. Nanti ketahuan itu. Kalau Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, dia kemana. Itu sebelum terjadi polemik nasab. Begitu terjadi polemik nasab, dia mau tes DNA. Dia mau tes DNA. Dia mau apa tidak tes DNA? Enggak mau. Artinya apa? Dia sudah tahu dirinya. Nah, oleh karena saya himbau. Tujuan kita hidupnya apa sih, Bik? Ya, untuk apa? Fokus kita mencari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Tapi kalau kita mengkhianati Rasulullah, apa kata Nabi? Man da'a ila ghairi abi fa huwa ila man ghairi abi al-jannatu haram. Barang siapa yang ngaku-ngaku kepada seorang ayah padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram. Apalagi ngaku-ngaku turunan Nabi, dia bukan turunan Nabi. Masya Allah, surga haram. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi orang yang suka bertengkar dan berpecah belah setelah datang penjelasan yang nyata kepada kalian. Dan mereka ketimpakan dengan azab yang pedih. Ini Masya Allah, untuk apa dipertahankan? Kalau memang kita sudah tahu, saya bukan turun Nabi. Oke. Kemudian mari kita rekat ukhuwah Islamiyah secara setara, secara sederajat. Nggak ada lagi tuan dan budak. Nggak ada lagi kelas-kelas dalam Islam. Islam itu egaliter. Yang membedakan kita ilmu, takwa, dan iman. Itu orang yang mulia, bukan nasab. Paham? Ayo para habaib, mari kita bertobat. Kita kumpul lagi bersatu sebagai anak bangsa. Ya, tegakkan ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Baik, Gus Abbas sudah datang ya? Di jalan. Di jalan apa di mobil? Baik. Di samping menyampaikan kalimat tauhid, ada spesifikasi Rasulullah, yaitu membangun akhlak. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Tahu akhlak? Apa itu? Kelakuan, perilaku. Ya. Attitude kata orang Inggris. Secara orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan, dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul ammah, akhlak yang standar. Dan akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Rasulullah selalu menyontohkan akhlakul karimah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada hewan dan tanaman. Contohnya akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah SAW adalah sosok yang maksum, enggak punya dosa. Tapi sholatnya, Bu, hampir bengkak kakinya. Muhammad bin Abdullah SAW adalah sosok yang maksum, tapi istighfarnya 100 kali, enggak kurang 1 hari. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhambi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah.
Istighfarnya 100 kali. Padahal dosanya enggak ada. Ini akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah itu kepalanya diliputi, dilumuri kotoran onta. Apa marah? Bahkan pernah dilempari batu di Taif, apakah beliau marah? Tidak. Fabima rahmatin min Allah linta walau kunta fazzan wal khamri lan fadhi min hawli. Hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka perilaku Nabi sangat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan wal khamri lan fadhi min hawli. Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, mereka akan lari dari sisimu ya Muhammad. Wasyawirhum fil amr, maka musyawarahlah dalam setiap ada persoalan, bukan caci maki, bukan menghujat, bukan dan sebagainya, makan. Ini akhlak Nabi. Paham? Akhlak kepada hewan dan tanaman, masya Allah. Ini makhluk Allah yang hidup, pohon ini. Walladzi khalaqal Walladzi khalaqa ma fis samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan pohon. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumidul ardh. Maha suci Allah yang menciptakan pohon-pohon di bumi berpasang-pasangan. Jadi ada perempuan dan lelaki ini pohon ini. Ya. Apa? Kemudian mereka kawin. Wa arsaliyah ala waqi'ah. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan pohon. Oleh karena itu berakhlak kepada pohon. Nabi selalu memberi salam kepada pohon. Karena dia bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua bertasbih kepada Allah dengan caranya, termasuk pohon dan hewan. Makanya Nabi selalu mencintai hewan sekecil apapun. Nabi selalu menyayangi pohon-pohon. Karena ini makhluk Allah yang semua bertasbih kepada Allah. Paham? Sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah syair yang berjudul akhlak. Tapi saya minta semuanya ikut nyanyi ya. Setuju? Begini. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Paham? Dalam berbicara harus memakai dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul? Lagi ya. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, kalau berbangsa tak berakhlak, kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Betul? Betul? Darah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.